Nah, di tahun 60-an, muncullah komputer yang membantu otomatisasi proses bisnis. Contohnya seperti perhitungan inventory. Tapi sistem-sistem ini semuanya masih terpisah dan belum terintegrasi. Barulah di tahun 90-an, konsep ERP muncul. ERP di sini mengintegrasikan proses-proses bisnis tadi ke dalam satu platform. Jadi ERP ini membantu kita untuk mengakses informasi secara real-time dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Apalagi di tahun 2000-an, ERP berbasis cloud mulai muncul, ditambah dengan pemakaian internet yang lebih cepat, bikin ERP ini jadi lebih scalable dan mudah diakses oleh perusahaan. Sampai saat ini, ERP sudah punya banyak jenis implementasinya, mulai dari cloud, on-premise, dan hybrid yang merupakan gabungan dari keduanya. Kalau berdasarkan pengelolaan data, ada yang jenis on-premise yang biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang juga punya kebutuhan kompleks. Ada juga versi SaaS yang nggak perlu punya infrastruktur IT sendiri dan biasanya digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Gimana sih cara kerja ERP dalam membantu perusahaan dari hulu ke hilir? Jadi ERP ini terdiri atas modul-modul yang saling terhubung dan bisa saling berbagi informasi, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bisnis yang sedang dijalankan. Modulnya macam-macam, mulai dari produksi, keuangan, supply chain, dan lainnya, yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menyimpan semua data dan informasi tentang perusahaan, ERP ini punya database untuk menyimpan semua hal penting tadi. Nggak hanya itu, ERP juga bisa dihubungkan dengan aplikasi lain atau sumber data lain, misalkan aplikasi CRM, aplikasi HCM, sampai juga e-commerce. Dengan begitu, kita bisa dapat insight yang lebih menyeluruh. Karena ERP adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan juga mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai departemen dalam satu database, setidaknya ERP punya 5 fungsi. Melalui integrasi berbagai proses bisnis dalam satu sistem yang terpusat, ERP bisa memberikan visibilitas yang lebih jelas terhadap alur kerja. Akibatnya, perusahaan bisa melakukan analisis data yang lebih akurat juga, sehingga keputusan bisnis yang dibuat lebih cepat dan tepat. Selain itu, ERP juga memudahkan pengaturan jadwal seperti pengiriman inventaris atau pemeliharaan perusahaan. Kebutuhan kolaborasi antar departemen seperti akses ke data operasional, baik itu penjualan, inventory, produksi, atau lainnya secara real-time, juga bisa difasilitasi oleh ERP ini. Yang gak kalah penting juga soal risk management dan data security. Di ERP, karena semua data disimpan dalam satu sistem, maka risiko duplikasi data bisa diminimalisir dan soal keamanan data sensitif juga bisa lebih dioptimalkan. Terakhir, ERP ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kalau di perusahaanmu sendiri, sistem informasi apa yang biasanya dimanfaatkan dalam membantu kegiatan operasional atau aktivitas produksi sehari-hari? Apakah menggunakan ERP juga atau ada aplikasi lain? Coba share di kolom komentar yuk!